banyak perbedaan, tetapi ilmu dasarnya itu sama Sama seperti ya. kolibri. Iya. Dan nah di situ kita setelah saya masuk di situ, akhirnya saya melaksanakan konversi. Saya dari single engine ke double engine. Oke. Nah, saya melaksanakan konversi setelah 30 jam dan saat cek lulus, akhirnya saya jadi co-pilot. Lanjut, setelah itu kan di Skadron 45 itu kan ada 2 pesawat, satu lagi AS332 L2 Super Puma VIP. Nah, di situ lebih istilahnya lebih modern lah, karena udah glass cockpit, terus bisa menggunakan forex. Jadi yang mungkin ada orang kan masih mikir terbangin helikopter tuh emang bisa autopilot. Padahal heli yang di Skadron Udara 45 kita setelah take off tinggal pencet-pencet udah bisa terbang sendiri juga sampai nanti sampai tujuan. Kirain dipegangin terus begitu, enggak ya? Iya. Baik, menarik nih. Helikopter juga ternyata ada seninya, seni yang lebih rumit juga ya ketimbang yang mungkin sama-sama mempunyai kerumitan gitu. Mas Rizky dan Mas Wahid bisa nggak diceritain apa ya? Mungkin perjalanan karir, perjalanan profesi sebagai penerbang pastilah seperti profesi lainnya nggak selalu mulus begitu ya. Pasti ada aja rintangan lah, tantangan lah begitu. Apalagi mungkin Mas Rizky ini langsung membawahi yang helikopter kepresidenan begitu. Bisa sharing nggak Mas pengalamannya apa saja sih tantangan yang pernah dihadapi saat menjalankan profesi? Kemudian apa solusi yang kemudian dilakukan oleh Mas Rizky? Mas Rizky dulu mungkin ya Mas Wahid ya. Silakan Mas. Oke. Ini istilahnya pengalamanku yang nggak bisa dilupain lah ya. Jadi kalau nggak salah sih 2019. Oke. Aku lupa bulannya. Nah di situ kebetulan kalau nggak salah itu hari Sabtu. Kan Sabtu Minggu kan kita standby on call istilahnya. Bukan libur tapi standby on call. Nah terus karena aku kan bangun siang. Bangun siang terus lagi mandi gitu. Kalau nggak salah sekitar pukul 9 lah, jam 9 pagi mandi. Mandi tuh kan kita tinggal tuh HP-nya. Iya. Kita tinggal. Di Thailand pula ya? Enggak boleh di Thailand. Nah, habis gitu kan selesai mandi, aku ngecek HP. Ada 17 miss call dari senior. Oke. Senior. Ada apaan nih? Kok rame banget gitu kan. Nah, terus habis mandi gitu, aku nelpon lah, balik ke senior yang tadi nelpon. Ada apa, Bang? Kamu coba cek HP itu. Ada ini, dadakan VIP Panglima TNI di Pekanbaru. Yang waktu itu kebakaran hutan. Oh iya, ya. Nah, itu ingat banget aku hari Sabtu. Terus itu sekitar setengah 10 dan bilang jam setengah 11 udah harus take off. Jam. Sementara Posisi rumah aku, posisi aku masih di mes waktu itu. Masih di mes. Oke, untung di mes ya. Ya, mes di Halim. Nah, udahlah di situ kan akhirnya kan habis mandi langsung packing, pakai barang-barang semua, nyiapin buat 3 hari ke depan. Terus ya semualah pokoknya bisa singkat dan pokoknya kita harus siap lah. Dan itu akhirnya 10 menit udah sampai kantor. Waduh. 10 menit udah sampai kantor. Di situ kita nyiapin alat penerbangan dan navigasi. Misalnya contohnya kayak GPS dan lain-lain. Jadi udah ready semuanya. Dan alhamdulillah setengah 11 itu kita bisa take off. Oke. On time ya? Dalam waktu on time, sejam. Dikasih waktu sejam, akhirnya berangkat. Sampai di awal kan kalau heli itu kan kita nggak bisa langsung ke Pekanbaru dari Halim. Jadi harus landing dulu di Palembang. Nah, habis nanti di Palembang lanjut lagi ke Pekanbaru. Saat masuk di Pekanbaru dengan visibility benar-benar kalau nggak salah di bawah 500 lah. Karena kabut asap nah, itu ya. kan kabut asap nggak kelihatan. Nah, aku waktu mau approach, istilahnya mau landing. Mau landing itu kita udah kontak sama tower. Kita posisi di sini. Tapi tower tuh nggak ngelihat kita di mana. Padahal kita udah di atas runway. Aduh. Udah di atas runway tuh nggak kelihatan katanya. Menegangkan habis itu, terus setelah itu kan
saat itu landing light kan kita nyalakan. Nah, kita sorot ke bawah itu aspalnya kelihatan. Nah, untungnya kita karena komunikasinya kan bagus. Kita ngasih tahu kita posisi di sini, kita mau keluar dari taksi mana gitu. Oh ya udah di clearance dari tower, boleh dan akhirnya safe landing. Tapi kita waktu dari approach itu sampai mau ke atas runway nggak kelihatan sama sekali runway-nya. Mana ngajak Apalagi panglima kan, lagi gitu ya, kan deg-degannya kayak apa tuh? Kalau panglimanya besoknya. Oh gitu, oke baik. Jadi SOP-nya itu H-1 kita udah di sana ya. Iya. Siap. Gitu. Kebayang sih menegangkannya. Udah paginya kita harus on time. Terus sampai sana keadaannya seperti itu. Siap. Memang jadi harus siap mental ya. Ini mungkin nggak di militer aja nih, di pesawat sipil juga kayaknya standby on call di waktu libur gitu kayaknya harus tetap ready ya. Nah kalau di pesawat Garuda Indonesia pernah nggak Mas punya pengalaman yang nggak terlupakan, mungkin turbulensi yang sangat gimana gitu? Ada nggak cerita yang berkesan banget? Yang lucu itu di Mas Wahid suaranya hilang lagi. Kayaknya harus lebih maju deh. Ya, lanjut. Pengalamannya justru sama dengan Mas Rizky. Ya, di saat kita Indonesia ini lagi dilanda kabut asap tebal karena kebakaran hutan waktu itu. Aku lupa persisnya di tahun 2014 kalau nggak salah deh. Oke. 2014 atau 2015. Itu sama, aku lagi libur malah. Lagi acara keluarga di rumah orang tua waktu itu. Tiba-tiba ditelepon sama orang dari teman-teman kita di scheduling. Mereka suaranya nelponnya udah bingung. Jadi hari itu pun aku dengar kabar bahwa penerbangan berantakan di carut marut. Yang harusnya berangkat nggak jadi berangkat, yang harus berangkatnya pagi berangkatnya jadi sore, yang sore nggak jadi besoknya. Nah saat itu aku lagi di rumah orang tua, tiba-tiba ditelepon dengan nada udah desperate kali ya. Teman-teman aku di scheduling nih, Mas Wahid, boleh minta tolong nggak? Kita udah nggak ada orang lagi karena banyak yang jam apa namanya istilahnya maksimal jam terbangnya itu udah habis. Jadi mereka nggak boleh dilanjutkan lagi untuk bertugas. Mas Wahid libur nih, boleh nggak kita minta waktunya? Aku orang yang suka terbang kebetulan. Jadi libur aku disuruh terbang pun aku tipe yang dengan senang hati ya. Kalau nggak dengan senang hati, aku nggak dengan beban gitu. Tapi aku nanya, oke, nggak apa-apa, itu jam 6:30. Oke, flightnya jam berapa? Jam 7 Mas. Ini bercanda kan aku bilang. Masa dari rumahku ke bandara jaraknya 25 kilo lebih. Dalam waktu setengah jam itu udah nggak mungkin kan. Terus aku bilang, ini mungkin nggak aku nyampe ke sana gitu. Nggak Mas, ini kondisinya Mas nyampe kita berangkat gitu. Sampai bilang gitu. Waduh. Penumpang akan nunggu Mas, itu lebih ngasih beban lagi. Nggak pakai stretching dulu ya. Aku pulang dari rumah. Untung rumah orang tua aku dekat. Pulang ambil seragam, bawa mobil sendiri karena biasanya dijemput kan. Aku bilang kalau nunggu jemputan udah nggak masuk akal deh. Aku bawa mobil sendiri aja. Nanti urusannya gampang, parkir di kantor aja, aku bilang. Aku berangkat. Sampai sana emang bener kondisi bandara itu orang udah penuh, delay segala macam. Oke. Sampai aku lari ke pesawat itu, aku lari. Padahal ternyata ditungguin gitu. Aku aja heboh sendiri lari. Ya iyalah, kalau nggak ditungguin siapa yang mau jupir kan ya. Iya. Nyampe ke pesawat, kaptennya udah ada, udah prepare. Akhirnya langsung aku masuk pesawat, tutup pintu. Penumpang udah di dalam semua. Berangkatlah kita ke Jambi. Jambi saat itu juga termasuk yang parah saat kabut asap ya. Berangkat jadinya kita dapat giliran untuk take off itu jam 11:30 malam. Aku nyampe bandara sekitar jam 8:30. 8:30 sampai bandara, baru dapat clearance untuk berangkat karena nunggu visibility ya, jarak pandang di Jambi itu masuk agak ke lebih baik minimal ya. kita. Agak lebih baik. Masuk ke at least masuk ke minimal yang diperbolehkan untuk airlines berangkat. Nah, 11:30 itu kita baru pushback. Sebelum take off pun kita mastiin lagi gimana kondisi di Jambi. Oke, masuk. Dia bilang di 1000. Ya. Berangkatlah kita.
Sampai di Jambi jarak pandang turun ke minimal, ke minimum kita saat itu. Tapi masih masuk ke minimal ya. Kita approach di runway yang satu, untung tengah malam jadi angin itu nggak terlalu besar dari arah depan ataupun dari belakang, itu nggak terlalu besar, cukup kalem waktu itu. Kita coba approach dari satu runway yang biasa kita sering gunakan. Ternyata saat kita mencapai ke ketinggian minimum untuk bisa melihat runway itu nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Akhirnya kita sama seperti cerita Mas Rizky ya berarti ya. Kita go round, kita naik lagi. Kita muter lagi, nunggu gimana kondisi udah membaik belum di bawah. Jawaban sudah sama, iya nih kelihatan tapi samar-samar. Oke, baik. Nah, pilihan kita mencoba masih ada. Untung saat itu kita bawa fuel lebih. Untung banget karena kita tahu kondisi lagi kayak gini, lebih baik kita bawa fuel lebih, jaga-jaga. Kita harus kembali lagi ke Jakarta. Akhirnya kita mencoba yang kedua kali, tapi kita pindah runway dari runway sebaliknya. Itu kita udah dak-dikduk nih kalau balik lagi sia-sia kan, kasihan penumpangnya. Kita sih nggak apa-apa, lebih senang kita nggak jadi nginep di Jambi lagi asap gitu. Kemudian kita nyoba di runway sebaliknya, itu bener-bener di minimum itu kelihatan sedikit lampu runway. Nah itu udah masuk kriteria bahwa kita safe for landing. Kita udah punya patokan visual ya. Kita landing, alhamdulillah landingnya selamat. Tapi balik lagi saat keluar dari pesawat itu benar-benar bernafasnya kita sakit. Karena memang gitu ya. Karena kabut saat itu parah sih di Jambi itu. Nah, itu sih pengalamanku. Sisanya pengalamannya menyenangkan kok jadi penerbang. Jangan takut ya. Asap juga jarang-jarang terjadi juga gitu. Iya benar, insyaallah. Mas Rizky dan Mas Wahid, ini paling banyak ditanyain teman-teman adalah terkait biaya. Mungkin ini harus disiapkan gitu kali ya sama orang tua dari teman-teman yang ingin jadi pilot. Karena memang sekolah pilot ini terkenalnya agak mahal begitu ya. Pengen tahu nih kalau di militer, jalur militer, benar nggak sih Mas? Sekolah menjadi penerbang itu mahal, dan kisaran biaya dari pertama kali masuk sampai terakhir lulus begitu habis berapa sih Mas? Kasih bocoran. Mas Rizky, mau ngomong aku dulu ya berarti ya. Ya. Jadi kan dulu pertama kan harus masuk Akademi Angkatan Udara. Nah itu dari pengalaman pribadi dan tauku sampai dengan selama ini nggak ada biaya apapun. Kemudian malah kita saat taruna itu dikasih uang saku. Uang saku. Iya. Terus keren, waktu kan habis aku lulus dari AAU 2016, lanjut ke sekolah penerbang TNI AU. Dan di situ kan sebelumnya kan aku udah nerangin kalau itu ada seleksinya juga. Betul. Hampir sama kayak seleksi waktu masuk AAU. Nah, itu juga tanpa biaya juga. Terus kan posisi kita udah jadi perwira, kita malah dapat gaji. Jadi kita nggak ngeluarin biaya sama sekali ya sampai setengah tahun. Siap. Jadi kalau di jalur militer deh agak banyak keistimewaan ya, tidak mengeluarkan banyak biaya atau bahkan malah dikasih uang saku. Nah kalau di jalurnya Garuda Indonesia, seperti apa Mas? Katanya nih agak berat juga nih biayanya untuk masuk sekolah menjadi pilot gitu. Silakan Mas Said. Kalau dari komersial sejujurnya memang saat ini khususnya ya. Kalau saat aku itu masih ada sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa, baik itu full scholarship ataupun itu bentuknya ditalangin dulu istilahnya. Oke. Nah jadi saat pendidikannya dibiayain oleh perusahaan, setelah masuk itu akan diganti setelah gajian. Oke. Potong gaji begitu ya? Potong gaji, tapi kita diikat kontrak sampai selesai itu. Itu banyak kerjasama dengan beberapa bank-bank BUMN ya saat itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi yang aku tahu sekarang, karena banyak juga sekolah-sekolah swasta kan ya di Indonesia tuh banyak banget. Itu range harganya sekarang itu mungkin dari 700 sampai 1 M. Aku juga shock pas denger. Itu wah ya berat sih memang, tapi
mungkin nantinya akan ada cara-cara seperti kita dulu, which Ya. is ada kerjasama dengan bank yang bisa dibayarkan setelah kita keterima nanti, mungkin ada. Ya. Jadi jangan tutup patah semangat. Betul. Ada banyak jalan menuju Roma. Betul. Apalagi talent jadi pilot ini kan SDM yang memenuhi syarat nggak banyak ya, pasti Betul. akan banyak kemudahan kalau ada jalan. Mungkin ini juga bisa menjadi karena ini sudah mau jam 5, sekitar 10 menit lagi kita akan, ini Instagramnya akan otomatis tertutup begitu Mas. Mungkin terakhir kali ya, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Sobat OSC bagi yang mau menjadi penerbang gitu. Mungkin salah satunya memotivasi teman-teman agar jangan takut sama biaya gitu misalnya, atau seperti apa. Mungkin Mas Rizky dulu. Aku dulu nih. Ya, Mas Rizky dulu silakan. Kalau aku pesan-pesanku kalau mau jadi seorang pilot militer Ya, khususnya pilot militer. Oke, buat masyarakat Indonesia yang ingin bergabung di TNI Angkatan Udara dan khususnya pengen menjadi seorang penerbang TNI AU, semua jalur yang akan dilaksanakan harus disiapkan memang sejak dini. Terus jangan pernah mengeluh, pantang menyerah. Terus yang lebih khusus lagi selalu berdoa, karena semua itu yang usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah itu dia. Optimis ya, pokoknya selalu ada jalan ya kalau ada kemauan ya Mas Rizky ya. Iya benar. Kalau Mas Wahid, bagaimana nih Mas Wahid, wejangan untuk adik-adik yang mau menjadi pilot Garuda? Seperti apa? Kalau dari aku kasih yang ininya dulu, yang nggak enaknya dulu nih. Jadi penerbang itu nggak selalu enak. Betul. Yang mungkin dilihat orang banyak itu, wah enak jalan-jalan ke negara orang, ke kota-kota besar, nginep di hotel, itu enaknya. Tapi di balik itu, beban-beban yang kita tanggung itu sangat besar. Kita bawa penumpang sekian banyak. Ngangkut nyawa orang ya. Iya, bawa nyawa orang. Dan untuk mempersiapkan itu, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri, baik dari fisik maupun knowledge. Ya. Dan mungkin di TNI sama, di airlines pun sama. Kita setiap 6 bulan itu ada yang namanya simulator project. Jadi profesionalitas kita dicek terus. Ya. Jadi umur pilot itu menurut aku cuma per 6 bulan umur pilot. Kalau kita dalam 6 bulan itu kita gagal medical check up, fail, kita nggak boleh terbang. Kalau dalam 6 bulan simulator kita melakukan kesalahan fatal, kita nggak boleh terbang. Di grounded dulu ya. Bulan, grounded. Even bisa ke pemecatan, bukan hanya grounded. Oh. Jadi tergantung seberapa fatal ya ininya ya. Tergantung seberapa fatal. Jadi sebelum memutuskan diri untuk masuk ke dunia penerbangan, saran aku kalian jangan bayangkan yang enaknya. Kalian persiapkan yang nggak enaknya. Apa itu? Fisik kalian. Alhamdulillah aku nggak pernah berhenti olahraga dari SMA sampai sekarang. Itu penting ya. Kalau enaknya sih bonus aja ya Mas ya. Enaknya itu bonus. Akan jadi bonus. Iya, dengan kita udah membiasakan diri mempersiapkan yang nggak enak. Ya kita tinggal menikmati anaknya aja kalau gitu. Betul. Karena semuanya udah kita persiapan dari sekarang. Jadi untuk sebelum masuk pun untuk biaya jangan patah semangat. Saya yakin ada jalan ya. Prospek di dunia penerbangan itu sangat luas, apalagi di tahun-tahun ke depan banyak pakar yang mengatakan chance untuk pilot dibutuhkan lagi itu sangat besar. Siap, baik. Kita lagi tertahan di masa pandemi ini, tapi setelah pandemi ini akan butuh banyak penyerapan untuk pilot-pilot. Mas Wahid, ini tadi ngomongnya soal yang enak-enak. Ini singkat aja ya, nanti dari Mas Wahid singkat aja, dari Mas Rizky juga singkat aja. Pada kepo gajinya sekitar berapa sih Mas kalau jadi pilot? Kalau di pesawat sipil berapa? Kalau di pesawat militer berapa? Apakah gaji ada tunjangan? Nah itu bisa diceritain Mas. Mas Wahid dulu. Singkat boleh, aja Mas. Boleh nggak? Karena waktu sudah habis. Takutnya nggak boleh aja, range aja. Apakah jutaan, puluhan juta, ratusan juta? Nah itu balik lagi, kita tunjangannya, aku jelasin tunjangannya ya. Kita ada gaji pokok,
kita punya tunjangan terbang, Terbang. baik jam terbang ataupun jam kita away from base. Jadi saat kita nginep pun kita digaji. Ada bayarannya tersendiri. Kalau range-nya aku nggak berani ngomong ah. Ya, oke. Nanti diturunin lagi malah. Baik, kalau yang militer gimana nih, militer? Ada banyak tunjangan juga nggak nih? Yang militer sama sih, ada tunjangan juga seperti itu. Tapi ya selama ini yang aku alami juga cukup sih. Oke. Intinya Cukup lah ya, mau beli ini cukup, mau beli Iya. itu cukup ya. Cukup beli mobil gitu. Amin. Jadi teman-teman Sobat OSC biar lebih semangat nih Mas, bahwa ada Semangat, ya. profesi yang menjanjikan apalagi Iya. di masa pandemi gini ya. Baik. Oke, Mas Rizky, Mas Wahid, aduh terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing ilmunya, Sama-sama. informasinya buat teman-teman Sobat ASC. Ini bermanfaat banget dan pasti menambah semangat teman-teman ya untuk giat belajar, giat olahraga, karena jadi pilot ini nggak bisa sembarangan juga. Teman-teman ASC sudah gabung sore hari ini juga di angkanya sangat tinggi banget, dari tadi sampai 200 per real time ya yang nonton. Nanti totalnya ada lagi. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Mungkin kita bisa jumpa ya Mas Wahid dan Mas Rizky di kesempatan lainnya. Ya, Kabarin sehat-sehat semuanya, tetap 5M, jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rizky, sampai ketemu. Sampai ketemu Mas Wahid. Siapa tahu besok-besok bisa ketemu di Lanut ya. Baik, oke. Terima kasih ya semuanya, Mas Rizky dan Mas Wahid. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Untuk Sobat OSC yang masih nonton, sedikit ada informasi dari OSC. Sebentar ya. Jadi Sobat OSC di sini yang suka menulis, fotografi, juga membuat konten video, yuk kita join di OSC Community, upload karya kalian, nanti dapat dan kumpulkan poinnya untuk mendapatkan hadiah hingga jutaan rupiah. Cek informasi lengkapnya di osc.medcom.id untuk info lengkapnya. Jangan lupa stay tune terus juga di kanal pendidikan. Untuk Mas Rizky dan Mas Wahid juga silakan berkunjung ke kanal pendidikan medcom.id untuk mendapatkan informasi terupdate terdepan di dunia pendidikan di tanah air. Baik, saya Citra Larasati dan Mas Rizky juga Mas Wahid undur diri. Terima kasih Sobat AEC dan semuanya. Selamat sore. Terima kasih.